Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Adista selaku dosen pembimbing mata kuliah studi kelayakan bisnis dan teman-teman sekelas yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rasulullah Mustafa, kemudian ada Mbak Maya Fitria Purwaningrum dan Mbak Reza Rizky Novitasari. Di sini kami akan menyampaikan diskusi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Studi Kelayakan Bisnis. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien dalam suatu organisasi dengan melakukan perencanaan, penggerakan, pengendalian yang dilakukan oleh melalui rekrutmen, seleksi, pengembangan karir, pemberian kompensasi, dan kesejahteraan. Kemudian fungsi manajemen sumber daya manusia diantaranya perencanaan, kemudian rekrutmen, seleksi tenaga kerja, orientasi, evaluasi kinerja, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu meliputi 4 macam. Yang pertama, tujuan operasional, kemudian tujuan sosial, tujuan fungsional, dan tujuan personal. Kemudian selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Maya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Mustafa, yaitu sumber daya manusia di dalam studi kelayakan bisnis. A. Aspek SDM dalam studi kelayakan bisnis yang merupakan fokus terpenting dalam sektor perkembangan ekonomi. Hal ini juga berlaku di negara kita, yaitu Indonesia. Karena di samping itu Indonesia sedang terguncang dalam sektor ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari pengeluaran Indonesia yang belum stabil. B. Pentingnya aspek SDM dalam studi kelayakan bisnis. Bisnis sendiri merupakan sebuah jalur kegiatan pragmatis yang tentunya selalu melihat dalam sudut pandang nilai investasi. Bisnis sendiri secara simpel akan terus melibatkan komunikasi timbal balik antara produsen dan konsumen, sehingga hal ini akan lebih menyoroti sistem bisnis yang selalu memiliki karakter dari setiap individu yang terlibat. C. Yaitu hubungan studi kelayakan bisnis dan sumber daya manusia. Suatu studi kelayakan bisnis selalu melihat secara logis seperti melakukan penilaian kelayakan dan kegagalan terhadap realisasi studi bisnis tersebut. Kualitas kelayakan studi bisnis ini tentu tidak akan lepas dari faktor atau aspek sumber daya manusia yang dibutuhkan. Maka sebagian besar analisis atau penilaian studi kelayakan bisnis ini selalu mengacu ke dalam penilaian sumber daya manusia sebagai objeknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Reza. Silahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Maya. Di sini saya akan menjelaskan pada poin D, yaitu mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu tidak hanya dalam bisnis, bahwa aspek penting dalam kualitas masyarakat adalah dalam kualitas sumber daya manusianya juga. Dan untuk yang poin kedua yaitu pengaruh kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi jalur bisnis dan pencapaian perusahaan. Kemudian untuk poin ketiga yaitu struktur bisnis, bahwa aspek penting dalam kualitas masyarakat adalah dalam kualitas sumber daya manusianya juga. Dan untuk yang poin kedua yaitu pengaruh kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi jalur bisnis dan pencapaian perusahaan. Kemudian untuk poin ketiga yaitu struktur organisasi dalam perusahaan besar tentu harus memiliki bagian tertentu untuk mengolah pegawai atau sumber daya perusahaan. Lalu untuk yang poin terakhir yaitu manusia sebagai subjek penting, karena manusia merupakan subjek yang selalu berperan aktif dan dominan dalam seluruh kegiatan bisnis. Oke, selanjutnya yaitu pada poin E, ini mengenai studi bisnis mendapatkan SDM berkualitas. Nah, agar program perekrutan SDM itu sesuai dengan harapan perusahaan, maka harus memakai langkah-langkah. Nah, apa sih langkah-langkahnya? Yaitu ada beberapa poin di situ, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama yaitu program perekrutan harus lebih jelas, detail, dan spesifik. Yang kedua, program perekrutan harus memikat pelamar yang sesuai kriteria. Yang ketiga yaitu perekrutan harus lebih menjaga standar kualifikasi dan seleksi. Yang keempat yaitu perekrutan harus rapih dan terencana. Yang terakhir yaitu
Perekrutan harus mengoptimalkan segala aspek, baik melihat dari keahlian, minat, motivasi, dan tanggung jawab. Slide terakhir yaitu menjelaskan mengenai analisis sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Nah, di sini ada 4 analisis. Apa sih? Yang pertama yaitu desain atau rancangan pekerjaan. Yang kedua, deskripsi terhadap semua jenis pekerjaan. Yang ketiga yaitu penilaian kinerja. Yang keempat yaitu penilaian batasan sumber daya manusia. Jadi seperti itu presentasi dari saya untuk beberapa poin tadi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Mustafa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya dari kami mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.